Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Dan judul pelajaran ini adalah Give God the Glory. Berikan kepada God kemuliaan. Kita mulai di Wahyu 14 ayat 6. Dikatakan di sini, ada malaikat yang terbang di langit dan dia mengabarkan Injil yang kekal. Dan dia kabarkannya ke seluruh bumi. Jadi pekabaran yang didengar oleh seluruh dunia adalah Injil yang kekal. Dan di ayat 7 dikatakan, atau pekabarannya ialah Fear God, takutlah akan Tuhan, dan give glory to Him. Artinya pekabaran Injil ini adalah pekabaran yang mengumandangkan pentingnya untuk makhluk di dunia ini untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. The everlasting gospel, dia mengabarkan give glory to God. Apa artinya untuk give God the glory? Di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apakah dalam makan ataupun dalam minum, atau dalam apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Okay? Jadi apa saja yang saya lakukan ialah untuk Tuhan dimuliakan. Artinya kalau saya makan dan minum, dan hasil makan dan minum itu Tuhan tidak dimuliakan, artinya saya tidak memuliakan Tuhan, sehingga saya tidak mengabarkan everlasting gospel. Karena everlasting gospel itu adalah Injil yang mengabarkan Tuhan dimuliakan, walaupun dalam hal makan dan minum saya. Apa artinya untuk memuliakan Tuhan? Atau apa artinya untuk menginjil? Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman mustahil untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Atau tanpa iman mustahil untuk memuliakan Tuhan. Artinya untuk mengabarkan everlasting gospel ialah untuk beriman. Mustahil untuk orang yang tidak ada iman, lalu dia mau mengabarkan Injil dan memuliakan Tuhan, sementara hanya orang yang beriman yang bisa memuliakan Tuhan. Di Roma 14 ayat 23 dikatakan, apa saja yang kamu lakukan tanpa iman, itu adalah dosa. Artinya untuk melakukan sesuatu hal tanpa iman, ialah dosa. Sementara untuk mengabarkan Injil itu, ialah untuk memuliakan Tuhan, dan hanya bisa kalau orang itu beriman. Artinya untuk tidak beriman ialah untuk tidak bisa mengabarkan Injil. Atau nggak bisa untuk mengabarkan Injil kalau saya sendiri masih berdosa. Karena apa saja yang dilakukan harus berdasarkan iman. Jadi orang yang masih berdosa, atau orang yang masih tidak memuliakan Tuhan, atau orang yang masih makan dan minum dan tidak memuliakan Tuhan, nggak bisa dia mengabarkan Injil. Bisa dia mengabarkan Injil, tapi pasti nggak ada efeknya. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa. Artinya semua orang membutuhkan Injil dikabarkan kepada dia. Semua orang membutuhkan iman. Dan orang-orang ini yang sudah berdosa kehilangan kemuliaan. Untuk kehilangan kemuliaan ialah untuk berdosa, untuk tidak beriman. Dan untuk beriman ialah untuk tidak berdosa. Artinya orang-orang yang akan mengabarkan Injil kekal ini adalah orang-orang yang tidak berdosa. Baik. Kita baca di Review and Herald June 14. Ini Roh Nubuat sedang bicara tentang the Lord's Supper. Lord's Supper kita tahu adalah perjamuan kudus bahasa Indonesianya. Jadi ordinance ini atau tata cara the Lord's Supper ini Tuhan berikan bukan semata-mata untuk pengetahuan intelek murid-muridnya. Dan kita termasuk murid-muridnya. Jadi kita nggak bisa menerima atau melakukan perjamuan kudus ini hanya untuk memenuhi kita punya intelek. Intelek itu mengerti begini dan begitu dan bisa jelaskan kepada orang lain. Itu intelek. Tapi the Lord's Supper itu bukan hanya untuk intelek.
tetapi untuk kita punya hati, untuk kita punya pikiran, untuk kita punya kehidupan moral, dan untuk kita punya kehidupan spiritual. Artinya perjamuan kudus itu untuk benefit kita punya kehidupan spiritual, bukan hanya semata-mata untuk kita punya kehidupan secara intelektual. Artinya kalau pengertiannya bisa dijelaskan dan saya nggak melakukannya, itu intelektual. Karena dengan saya melakukannya, yang diharapkan ialah kehidupan spiritual saya yang berubah. Bukan hanya saya mengerti sementara saya tidak melakukannya. Lalu dilanjut, kalau murid-murid tidak membutuhkan spiritual daripada perjamuan kudus ini, Kristus tidak akan memberikannya kepada mereka. Kalau mereka hanya membutuhkannya secara intelek, Kristus tidak akan memberikannya kepada mereka. Artinya, perjamuan kudus ini diberikan karena murid-murid membutuhkannya secara spiritual. Artinya, untuk makan itu nggak ada gunanya kalau tidak mempengaruhi saya punya spiritual. Nggak bisa, hanya bisa dijelaskan, tapi nggak ada perubahan secara spiritual. Contohnya kita baca di 1 Korintus 11 ayat 26. Dikatakan di sini, setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, sementara kamu nggak mengerti makna daripada roti dan anggur yang kamu minum, kamu tidak layak untuk makan dan minum itu, malahan kamu akan kedapatan bersalah di hadapan Tuhan untuk makan dan minum tanpa mengerti spiritualnya. Walaupun kamu bisa mengerti dan mengajarkan dan menjelaskan kepada orang lain, dia punya intelek. Lalu kita baca di ayat 28, 1 Korintus 11:28, dia bilang, sebelum kamu makan dan minum, periksa diri dulu. Apakah kamu mengerti pengertian spiritualnya yang kamu harus terima benefitnya dalam upacara The Lord's Supper, atau kamu hanya menjalankannya secara intelek? Karena kalau hanya secara intelek dan bisa menjelaskannya hanya secara intelek, kamu makan dan minum unworthily. Artinya sebenarnya kamu nggak layak untuk makan. Malahan waktu kamu makan dan minum, itu akan membawa kebinasaan bagi jiwa kamu. Jadi apa yang kita peroleh daripada ayat-ayat 1 Korintus 11 ini? Bahwa untuk mengabarkan Injil, nggak ada gunanya kalau saya bisa menjelaskannya secara intelek dan bisa mengutip ayat sini dan ayat situ, kalau kehidupan saya tidak memantulkan apa yang saya kabarkan. Jadi nggak ada gunanya kalau saya bisa menjelaskan everlasting gospel, kalau dalam kehidupan saya nggak mengungkapkan itu dalam makan dan minum. Karena dikatakan dalam segala hal, dalam makan dan minum, muliakanlah Tuhan. Artinya Rasul Paulus menekankan di 1 Korintus 10 bahwa makan dan minum itu bisa dilakukan tanpa pengertian spiritual. Sementara orang itu secara intelek bisa mengabarkan Injil, sementara dia lalai makan dan minumnya karena makan dan minumnya tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita baca di manuskrip 173, Miss White menulis seperti ini. Di saat umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, ini meterai ini bukan meterai yang bisa dilihat. Tetapi meterai ini adalah saya menjadi satu dengan kebenaran secara intelek dan secara spiritual. Kita sudah mengerti orang yang selamat harus diselamatkan karena dia spiritual, bukan flesh. Artinya nggak bisa saya dimeteraikan kalau saya hanya mengerti tentang gospel itu. Sementara gospel itu tidak merubah saya. Apa artinya spiritually? Apa artinya saya mengerti dan dipersatukan dengan kebenaran itu dan dimeteraikan secara spiritual? Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan,
Spirit, perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah spirit, spiritual, dan life. Artinya untuk mengabarkan Injil ialah untuk mengerti secara intelek pengertian Injil, dan secara life dan pengertian Injil itu diungkapkan dalam kehidupan saya. Itu artinya spiritual. Orang yang dimeteraikan, dia harus mengerti secara intelek dan harus diungkapkan dalam kehidupannya atau spiritualnya, kehidupan atau kenyataan daripada Injil yang benar dia kabarkan. Artinya Injil itu hanyalah menjadi benefit bagi saya kalau kebenarannya menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Di Galati 2 ayat 17 dikatakan, kalau kita mau dibenarkan melalui Kristus, dan kita tahu kata lain dibenarkan adalah dinyatakan righteous. Kalau kita mau dinyatakan righteous melalui Kristus, okay, jadi saya mau dibenarkan, saya mau dinyatakan righteous. Sementara saya masih berdosa, dan berdosa adalah tanpa iman. Tanpa iman artinya tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan artinya enggak menginjil dalam kehidupan, walaupun bisa saja menginjil dalam atau di depan mimbar. Jadi sementara saya mau menerima righteousness, sementara saya masih berdosa, dikatakan, apakah Kristus minister of sin? Apa artinya minister of sin? Minister itu saya mau ilustrasikan sebagai seorang pelayan di restoran lah. Yang kita tahu sebagai waitress atau waiter. Artinya pelayan di restoran. Apa tugas pelayan? Khususnya setelah orang itu makan. Well, kita tahu mejanya sebelum ada yang makan bersih. Lalu setelah orang duduk di meja itu, di sekitar meja dan mereka mulai makan, dan selesai makan kita tahu mejanya kotor. Apa fungsi waitress atau minister? Fungsinya ialah untuk membersihkan mejanya sebelum orang lain duduk di sekitar meja dan makan. Dan dia punya meja bersih. Lalu setelah orang itu makan, kotor lagi. Lalu dia bersihkan lagi mejanya untuk orang lain bisa kotorin lagi. Jadi pertanyaannya, apakah Kristus a minister of sin? Apakah Kristus mengampuni dosa saya, membersihkan dosa saya hanya supaya saya bisa kotorkan lagi? Apakah Kristus datang ke dunia ini sebagai pembersih kotor untuk bisa dikotoran lagi? Dan kalau kita bilang Kristus adalah pelayan dosa, artinya saya walaupun bisa jelaskan justification by faith atau righteousness by faith, tapi kehidupan saya, dan berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 31, kehidupan saya, makan minum saya enggak beriman. Jadi kalau saya punya kehidupan enggak beriman, sehingga bukan kemuliaan bagi Tuhan, apa gunanya saya jelaskan righteousness by faith, sementara saya sendiri tidak beriman? Itu sama dengan Kristus, tolong bersihkan kotor saya, karena saya nggak bisa bersih-bersih, walaupun saya bisa jelaskan pekerjaan Kristus itu. Kristus bukan minister of sin. Kristus datang untuk membersihkan dan mempertahankan kebersihannya, dan diungkapkan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saya. Matius 7 ayat 22 dikatakan, banyak orang di akhir zaman akan bilang, bukankah kita sudah bernubuat di dalam namamu? Sudah mengusir iblis menggunakan namamu. Dan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Menginjil sekalipun. Mengenai justification by faith. Mengenai righteousness by faith. Bukankah kita sudah lakukan semua itu? Ayat 23, Kristus bilang apa? Saya akan berterus terang kepada mereka. Saya tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Karena kamu, sementara kamu menginjil, kamu cetak dosa.
karena saya bukan minister of sin. Kamu melanggar hukum dalam kehidupan kamu, kamu tidak beriman, walaupun yang kamu kabarkan benar dengan catatan benar, tapi kehidupan kamu tidak memantulkan apa yang kamu kabarkan. Roma 1:16 katakan, Injil Kristus yang harus dikabarkan dan dikumandangkannya, muliakanlah God, dan hanya bisa dilakukan melalui iman, dan iman itu menerima power untuk menyelamatkan saya untuk tidak berdosa lagi. Dan kalau saya terima Injil dan menerima kuasanya, baru saya bisa secara spiritual menginjil, bukan hanya secara intelek. Dan kehidupan saya yang mengungkapkan keselamatan melalui iman, diungkapkanlah dalam kehidupan saya the righteousness of God. Artinya Injil itu hanyalah Injil yang dikabarkan kalau orang melihat Injil dalam kehidupan saya, bukan hanya mendengar kata righteousness dari bibir saya. Injil Kristus akan mengungkapkan righteousness-nya Kristus dalam kehidupan saya dari iman ke iman. Apa artinya dari iman ke iman? Saya nggak melakukan lagi apa yang membuat saya tidak layak untuk memuliakan Tuhan. Dari iman ke iman, ungkapkanlah Kristus punya righteousness atau glory. Di Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Biarlah terang kamu menyinari orang-orang di sekitar kamu. Terang itu apa? Righteousness. Maleakhi 4 ayat 2. Sinar itu akan terbit seperti righteousness. Artinya biarlah righteousness Kristus itu diungkapkan dalam kehidupan kamu, sehingga mereka mengerti apa artinya righteousness by faith. Dan waktu mereka melihat righteousness-nya Kristus dalam kamu punya kehidupan secara spiritual, mereka muliakan Bapa. Give God the glory, karena mereka melihat kamu punya kehidupan adalah kehidupan righteousness-nya God. Bukan hanya secara intelek, tapi secara life. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan dikabarkan sebagai saksi. Injil kerajaan ini akan dikabarkan sebagai kehidupan nyata akan kebenaran, kemuliaan, righteousness, justification-nya Kristus. Barulah kita masuk time of trouble. Dan Kristus akan jemput kita karena kita kedapatan beriman. Dan hanya orang yang beriman yang akan makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan. To God be the glory. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own.